Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang menciptakan sebagaimana Allah kehendaki, wa yakhtar dan memilih. Allah menciptakan kita semuanya. Allah menciptakan hari, bulan, menciptakan semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan Allah juga memilihnya bifadlihi, dengan keutamaan dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Ramadan, dan Allah memilihnya. Dia adalah bulan yang paling utama di antara bulan-bulan yang ada itu. Yang itu mesti kita syukuri ketika kita dipertemukan oleh Allah dalam bulan Ramadan. Sehingga Allah katakan, fabidzalika falyafrahu. Dengan keutamaan dan anugerah dari Allah itu, falyafrahu, hendaklah mereka berbahagia. Berbahagia menyambut Ramadan. Berbahagia mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkannya. Berbahagia pula dengan menjauhi segala hal yang dilarang. Huwa khairu mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan, baik harta, kekayaan maupun kedudukan. Sungguh bulan Ramadan yang mulia itu banyak kenikmatan, banyak kebaikan-kebaikan, keutamaan yang tidak bisa dihitung. Di antaranya disyariatkannya kita untuk melakukan siam. Bulan yang Allah menurunkan di sana Al-Quran. Sehingga bulan itu para ulama sepakat, semua amal-amal kebaikan Allah lipat gandakan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Dia adalah bulan pengampunan. Dengan dipertemukan bulan Ramadan merupakan sebab diampuninya dosa dan kesalahan. Rasulullah mengatakan, Ramadan ila Ramadan kafarratu bainahuma idza stunibatil kabair. Ramadan kemudian masuk Ramadan berikutnya adalah merupakan pelebur, penghapus dosa. Ramadan yang kita masuk ini, kemudian dengan Ramadan yang dahulu, di antaranya itu dihapus, dilebur dosa dengan syarat ketika orang itu menjauhkan dosa-dosa besar. Terjaga, terjauh dari dosa besar itu. Begitu masuk Ramadan, setelah masuk maghrib, maka ketika itu pengampunan terus. Ketika orang menjauhkan dosa besar. Dan ini merupakan keutamaan yang agung. Dan Rasulullah mengatakan, siam yang kita lakukan itu ternyata merupakan penyebab seseorang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan siam Ramadan
yang didasari dengan keimanan, wahtisaban dan mengharapkan dari Allah, mengharapkan surganya, mengharapkan pahala, mengharapkan pengampunannya, mengharapkan kerahmatannya. Ketika itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Demikian juga Rasulullah mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan, salat tarawih, dengan penuh keimanan dan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahalanya, mengharapkan pengampunannya, mengharapkan surganya, mengharapkan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat itu. Salat tarawih itu. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan, qiyamul Ramadan, salat tarawih ini, yang barangkali tidak lama, mungkin setengah jam atau kurang dari itu, ketika kita lakukan itu dengan bersama imam sampai selesai, Masya Allah, dicatat seakan-akan dicatat pahalanya seperti orang yang melakukan sholat malam satu malam suntuk. Siapakah di antara kita yang mampu dan kuat melakukan sholat malam satu malam suntuk itu? Tetapi dengan kita melakukan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan, sekalipun sebentar, tapi kita lakukan itu sampai selesai bersama imam. Bukan kemudian di pertengahan jalan kita cabut, dengan dalih kita selesaikan nanti di rumah, atau witirnya di rumah dan lain sebagainya. Maka harus kita jaga bagaimana sholat ini bisa kita selesaikan bersama imam sampai tuntas, hatta yansharif, hatta yantahi, sampai imam selesai, sampai buyar sholat itu. Masya Allah, kutibalahu, akan dicatat baginya itu pahala amalannya itu seperti orang yang melakukan sholat malam satu malam suntuk. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini lagi keutamaannya, bahwa seseorang yang ketika bulan Ramadan dia menyempatkan memberikan buka kepada orang lain, man aftara shaiman, barang siapa yang memberikan buka kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala siamnya dan akan mendapatkan pahala juga siam orang-orang yang ikut berbuka itu tanpa dikurangi pahalanya itu. Semakin banyak orang yang dia beri, dia ajak berbuka itu, maka akan semakin banyak pahala yang dia peroleh tanpa mengurangi pahala orang yang kita beri buka tadi itu. Ini adalah keutamaan yang agung, sehingga menjadikan orang berlomba-lomba untuk kemudian mempersiapkan buka bagi orang yang sedang melakukan siam itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang berpuasa, maka di sana ada yang namanya sahur itu. Yang ini adalah keutamaan yang agung. Ketahuilah, akan tetap dan terus-menerus dalam kebaikan bagi orang yang melakukan siam ketika dia mensegerakan berbuka dan dia mengakhirkan sahur.
Dan sahur adalah amalan yang akan mendatangkan banyak kebaikan, banyak keberkahan. Sehingga Rasulullah mengatakan tasakharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian itu. Ketika kalian tidak siap, sahurlah itu. Dan kapan orang sahur, maka dia berniat untuk melakukan siam. Karena sesungguhnya amalan sahur, yaitu memakan, menjelang waktu subuh, yang biasa kita sebut dengan sahur, barokah, akan mendatangkan keberkahan. Keberkahan apa? Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberkahan apa? Keberkahan pengampunan. Pengampunan. Keberkahan apa? Sholawat Allah dan para malaikat. Karena sungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada orang-orang yang sedang sahur. Allah bersolawat, artinya Allah memberikan pahala, Allah memberikan ganjaran, Allah memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sahur. Para malaikat bersolawat, para malaikat mendoakan, berdoa kepada Allah buat orang-orang yang sahur. Dan memintakan pengampunan kepada Allah buat orang-orang yang sahur itu. Siapapun yang kepingin mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan, maka sesungguhnya Ramadan adalah peluang yang paling agung. Karena di sana ada kewajiban untuk melakukan siam. Yang Rasulullah menjanjikan, lisaimi, bagi orang yang sedang berpuasa itu, orang yang melakukan siam itu, farhatani, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Di antaranya farhatun, berbahagia ketika dia memberikan buka itu. Dia berbahagia, senang. Dan yang terpenting, farhatun inda liqa'i rabbih, berbahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di surga itu. Mudah-mudahan semua amalan-amalan kebaikan kita, utamanya dalam bulan Ramadan yang mulia, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa jami' a'malina. Ya Allah, terimalah siam kita dan qiyam kita, salat tarawih kita, dan semua amalan-amalan kita. Demikian, mudah-mudahan berikan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.